Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua yang sangat luar biasa. Nah, jadi seperti kata pepatah, bahwa tak kenal maka kenalan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aminah Mujad Rahman yang akan menemani teman-teman dalam pelatihan pada pagi hari ini hingga sore nanti. Nah, sebelumnya nih, biar kita semua makin semangat, nanti dalam aba-aba hitungan ketiga, saya ingin teman-teman mengucapkan semangat pagi pada teman di kanan dan di kiri kalian. Apakah bisa dipahami? Baik, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wow, teman-teman sangat semangat ya. Baik, sebelum lanjut lebih dalam nih, ada baiknya kita tahu ini pelatihan tentang apa sih? Jadi, pelatihan pada pagi hari ini adalah pelatihan untuk mengelola rapat secara efektif melalui komunikasi yang efektif dan juga manajemen waktu yang baik. Nah, sekarang saya akan minta kalian untuk menceritakan pengalaman rapat kalian nih ke teman sebelah kanan kalian. Nah, tapi pengalaman rapat yang harus diceritakan itu yang sangat berkesan. Mau yang paling produktif atau mungkin pengalaman rapat yang paling aduh. Dan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wow, banyak sekali ya cerita-cerita pengalaman dari teman-teman ini. Nah, tadi aku sempat dengar ada yang bilang paling produktif sampai yang rapat berjam-jam yang molor gitu ya. Nah, faktanya penelitian Harvard Business Review itu menunjukkan bahwa 71% menganggap bahwa rapat yang dilakukan itu tidak produktif. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui gimana sih cara mengelola rapat ini biar efektif, tidak molor-molor, dan juga pembahasannya itu to the point, ya kan? Nah, sebelum lebih dalamnya, aku mau ngajak teman-teman untuk menyepakati kontrak belajar bersama. Yang pertama, jangan malu bertanya. Yang kedua, saling menghargai pendapat satu sama lain. Apakah bisa disepakati? Baik. Nah, kita lanjut nih ke sesi yang sangat-sangat menarik. Sesi pertama yang bakal dibawain sama teman saya. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada pelatihan kita hari ini. Saya Farihatul Ibadia yang akan menemani teman-teman pada sesi pertama mengenai perencanaan dan struktur rapat yang efektif. Hari ini kita akan bongkar kenapa sih banyak sekali rapat yang hanya membuang waktu dan bagaimana cara merencanakan rapat yang benar-benar berdampak. Oke teman-teman, selanjutnya yuk kita samakan ekspektasi. Apa sih yang kalian harapkan atau ingin dapatkan dari mengikuti pelatihan ini? Oke teman-teman, pada sesi pertama ini kita akan memahami kenapa sih banyak sekali rapat yang tidak efektif. Dan yang kedua, menyadari pentingnya membuat perencanaan sebelum rapat dilakukan. Yang ketiga, mampu menyusun struktur dan alur rapat yang efisien. Dan yang keempat, mengenali fungsi dan jenis rapat yang tepat untuk dilakukan. Di sini, siapa yang pernah ikut rapat dan merasa kayak tadi rapat tuh ngapain aja sih? Kok rasanya kayak cuma buang-buang waktu ya? Nah, teman-teman, itu tandanya rapat tidak berjalan secara efektif dan efisien. Rapat tanpa tujuan yang jelas, tidak ada agenda, terlalu banyak peserta, waktunya molor, dan tidak ada follow up. Masalah utamanya bukan di rapatnya, tapi sebelum rapat, yaitu tahap perencanaan. Dan di sini, mari kita pahami fungsi dan tujuan rapat. Jadi, rapat itu bukan sekedar kewajiban organisasi, tapi sebuah alat di mana untuk melakukan koordinasi, pemecahan masalah, mengambil keputusan, bahkan membangun sinergi. Oleh karena itu, rapat berfungsi untuk memberikan informasi, mencari solusi atas suatu masalah, membuat keputusan bersama, membuat rencana, juga melakukan evaluasi. Selanjutnya, kita pun perlu memahami jenis-jenis rapat
rapat, yang mana ada rapat informasi, rapat diskusi, rapat pengambilan keputusan, rapat evaluasi, juga rapat darurat. Dan tentunya yang namanya rapat darurat atau insidental itu sangat penting dan urgent. Dan pun harus paham, dengan jenis rapat ini kita bisa mengetahui siapa saja anggota yang bisa terlibat dan kita butuhkan. Oke, next, setelah mengetahui fungsi rapat, jenis rapat, kita akan lanjut pada langkah-langkah perencanaan rapat. Kunci utama membuat rapat yang efektif itu ada pada perencanaan. Maka, ayo kita gunakan 5W 1H dalam melakukan perencanaannya. Mulai dari yang pertama adalah what. Apa sih tujuan dari rapat ini? Harus spesifik ya teman-teman, entah itu untuk menyampaikan informasi, kemudian membuat keputusan, atau justru melakukan evaluasi kinerja. Karena dengan ini kita akan tahu siapa aja yang bisa datang. Dan yang kedua adalah who, siapa yang harus hadir dalam rapat ini. Kita hanya perlu mengundang orang yang relevan saja. Karena ya kita harus ingat, not everyone needs to be in every meeting. Seperti itu. Dan yang ketiga, why? Mengapa sih rapat ini sangat penting untuk dilakukan? Apa urgensinya dan apa dampaknya jika rapat ini tidak dilaksanakan? Kemudian poin yang berikutnya yaitu when. Kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan rapat ini? Dan kita pun harus mempertimbangkan kesibukan tim, waktu terbaik untuk fokus sehingga kita bisa menghindari jam-jam yang seperti jam 8, jam siang. Dan berikutnya tentu di mana rapat akan dilakukan. Mempertimbangkan tempat yang strategis dan kondusif juga, entah itu dilakukan secara offline ataupun online. Dan berikutnya yaitu how. Bagaimana rapat akan dijalankan? Apakah rapat itu akan bersifat cepat atau cukup memerlukan waktu yang lama? Siapa moderatornya? Apakah ada agenda? Berapa lama waktu tiap topiknya? Apakah ada metode partisipatif? Dan apakah hasilnya akan ditindaklanjuti? Oke teman-teman, agar lebih bisa dipahami lagi, ayo kita buat kelompok kecil dan kita akan mendiskusikan terkait perencanaan rapat. Senang rasanya teman-teman semua, beri plus yang sangat meriah untuk kita. Kalian hebat. Kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama mengenai perencanaan dan struktur rapat yang efektif. Dan sekarang kita tahu bahwasanya rapat yang efektif itu bukan soal rapatnya, tapi perencanaannya. Dengan kita mengatur apa tujuan rapat, siapa yang berkontribusi, dan bagaimana alurnya, kita bisa mengubah rapat jadi lebih berdampak. Tentunya bukan bikin stres ya. Dan next sesi, kalian akan belajar tentang komunikasi dalam rapat. So teman-teman, tetap semangat dan ikuti pelatihan ini hingga selesai. Terima kasih. See you. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke sesi kedua, yakni dengan topik komunikasi asertif untuk rapat yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi yang akan memandu teman-teman selama berjalannya sesi kedua ini. Pada sesi ini akan ada sedikit penjelasan materi mengenai komunikasi asertif, kemudian diikuti dengan pelaksanaan role play untuk menerapkan komunikasi asertif tersebut di lapangan rapat yang sebenarnya. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke sesi materi. Penggunaan komunikasi asertif memberikan dampak positif pada cara seseorang menyampaikan dan menerima pesan. Selain komunikasi asertif, terdapat komunikasi jenis lain yang perlu diketahui, yakni komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan perbedaan antara penerapan komunikasi asertif, pasif, dan agresif dalam rapat. Nantinya teman-teman bisa menilai sendiri komunikasi apa yang paling tepat dan efektif untuk dibiasakan dalam rapat. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi roleplay. Nah, tujuan diadakannya sesi roleplay ini yakni mempraktikkan langsung materi yang telah didapat dalam rapat dengan special study case. Nah, selain itu, roleplay ini juga membantu kita mendapatkan gambaran mengenai bagaimana komunikasi asertif yang tepat dalam rapat supaya berjalan secara efisien. Oke, roleplay akan dilaksanakan selama 30 menit dengan refleksi setelah roleplay juga selama 30 menit. Jadi totalnya 60 menit.
Dan dari tim fasilitator juga telah menyediakan perlengkapan rapat seperti pulpen, kertas, dan juga skenario kasus atau sedikit spesial itu. Nah, prosedurnya adalah yang pertama, peserta dibagi menjadi 7 kelompok dengan jumlah anggota 5 orang per kelompok ya. Kemudian akan ada pembagian peran, yakni ketua rapat, notulen, peserta proaktif bisa 2, dan juga ada peserta tantangan. Nah, peserta tantangan ini berperan sebagai individu yang menciptakan tantangan komunikasi. Ini akan melatih ketua rapat dan peserta lain dalam mengelola dinamika komunikasi yang sulit. Yang ketiga, ada pembagian skenario atau special study case, yang mana topiknya adalah rapat evaluasi kinerja tim yang menunjukkan penurunan akibat peran kepala koor suatu divisi yang ghosting dan bersikap defensif serta menolak feedback. Nah, yang keempat, nantinya simulasi akan berjalan selama 30 menit ya teman-teman, dan tim fasilitator akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan pembagian peran dan keperluan roleplay lainnya. Oke, selamat dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi 3 yang sekaligus ini menjadi sesi terakhir dari rangkaian kegiatan training kita pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh ke sesi 3, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf Nurhuda, bisa kalian panggil Anas. Di sini saya akan mendampingi kalian dalam pelaksanaan sesi ketiga training kita pada hari ini. Nah, sesi ketiga ini nanti agak berbeda ya dari sesi-sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya kan terkesan kayak serius, kayak sangat mengolah otak gitu kan. Nah, di sini di sesi ketiga ini kita akan bermain sebuah game atau permainan. Ya. Saya ulangi, kita akan bermain sebuah game atau permainan. Nah, permainan ini saya namakan permainan lempar ide kilat. Nah, dari judulnya saja sudah terbayang ya kira-kira nanti permainannya akan seperti apa. Jadi judulnya adalah permainan lempar ide kilat. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh ke teknis permainannya nanti, saya akan membagi peserta kalian semua ke dalam beberapa kelompok. Yang satu kelompok mungkin beranggota sekitar 8 atau 10 orang. Gini aja, di meja 1 sama meja 2 ke belakang ini satu kelompok. Terus meja 2, meja ini sama ini, 2 meja ini ke belakang itu kelompok 2. Lalu meja 2 meja ini, meja 1 sama meja 2 ke belakang itu kelompok 3. Begitu, bisa dipahami? Ini 2 meja ke belakang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan 2 meja ini kelompok 3. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain permainannya di area belakang yang agak luas karena nanti kita berdiri bukan duduk. Nah, silakan kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing ke belakang. Silakan membentuk suatu lingkaran ya. Jadi berdiri dan membentuk suatu lingkaran. Jadi nanti ada 3 lingkaran, lingkaran kelompok 1, lingkaran kelompok 2, dan lingkaran kelompok 3 di belakang sana. Silakan. Oke, sudah membentuk lingkaran semua. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan teknis dari permainan lempar ide kilat di sesi kali ini. Jadi, kenapa kok permainan ini disebut sebagai permainan lempar ide kilat? Karena kalian harus mengemukakan ide, tapi dibatasi oleh waktu yang sangat singkat. Itulah kenapa dinamakan sebagai lempar ide kilat gitu. Nah, teknisnya begini. Jadi, satu orang di setiap kelompok itu harus mengemukakan ide terkait dengan tema yang akan saya kemukakan. Jadi saya akan mengemukakan suatu tema, kalian haruslah mengemukakan ide terkait dengan tema tersebut, tapi hanya dibatasi waktu selama 3 detik. Jadi selama 3 detik itu kalian harus memikirkan ide kalian terkait dengan tema yang akan saya berikan. Gitu. Nah, masing-masing orang akan diberikan waktu 3 detik. Dan bergantian dalam satu kelompok. Jadi nanti muter. Misalkan masnya yang ini, saya kasih tema gini. Kenapa kok kita harus makan sayur misalkan. Nah, masnya yang ini nanti akan mengemukakan ide, nanti bergantian ke kanan, terus nanti membentuk satu lingkaran dan itu continue ya, nggak berhenti-berhentian. Nah, aturannya gini. Jika ada peserta yang menjawab ide itu lebih dari 3 detik, atau dia mengemukakan ide yang telah disampaikan oleh temannya tadi atau yang pernah disampaikan, maka otomatis peserta itu akan gugur dan silahkan keluar dari lingkaran. Begitu. Nanti continue terus muter gitu sampai nanti
akan dipersempit, akan lingkarannya itu akan semakin sempit, semakin kecil karena banyak akan tereliminasi begitu. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, maka saya akan membagikan temanya saja pada sekarang ya. Di kelompok 1 ini saya kasih tema bagaimana caranya membuat rapat efektif. Kelompok 1. Kelompok 2 temanya saya pikir dulu gini. Apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus dilakukan agar hasil rapat bisa segera terrealisasi secara cepat. Itu kelompok 2. Apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat hasil rapat terrealisasi secara cepat dan efektif. Itu kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 itu apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus dilakukan ketika ada anggota kelompok yang melakukan tindakan indisipliner ketika rapat. Oke, saya ulangi. Tema untuk kelompok 1 adalah bagaimana cara membuat rapat itu menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk kelompok 2 itu langkah apa yang dilakukan agar hasil rapat itu terrealisasi secara efektif. Yang ketiga itu kelompok 3 itu adalah tindakan yang harus dilakukan ketika ada tindakan indisipliner dari anggota kelompok ketika rapat. Begitu. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya hitung sampai 3, lalu kita akan mulai permainannya. Oke? 1, 2, 3, silakan.